Halo semuanya, perkenalkan nama saya Toyah Amalia, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang. Di sini saya akan memaparkan sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita di era pandemi seperti sekarang ini, yakni tentang kelelahan ketika melakukan pertemuan secara virtual. Nantinya, video ini akan digunakan sebagai tugas mata kuliah retorika bahasa yang diampu oleh Bapak Rani. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pandemi COVID-19 nyatanya belum berakhir sampai saat ini. Kita masih harus berdiam diri di rumah, menghindari perkumpulan dengan orang lain, serta menjaga jarak dengan orang lain. Berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar rumah terpaksa harus dilakukan dari rumah, termasuk seperti sekolah, kuliah, seminar, bekerja, berdiskusi, atau bahkan untuk sekedar melepas rindu dan berbincang santai dengan teman-teman kita ataupun kerabat kita. Tidak ada pilihan lain kecuali menggeser atau mengubah aktivitas kita yang awalnya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung menjadi online atau daring lewat video call dengan berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, ataupun WhatsApp video call. Meskipun terlihat sederhana dan praktis, apakah kita sering merasa energi kita begitu terkuras sampai-sampai merasa sangat lelah setelah melakukan virtual meeting dalam durasi yang agak panjang? Untuk mengulik fenomena ini, kita perlu berkenalan terlebih dahulu apa itu kelelahan atau fatigue. Apa sih fatigue atau kelelahan itu? Dari sudut pandang psikologi, kelelahan atau fatigue ini adalah keadaan psikis seseorang dari segi emosi dan proses berpikir yang berhubungan dengan rasa lelah, motivasi diri yang berkurang, juga energi yang terkuras. Ia tidak bisa dihilangkan hanya dengan istirahat saja. Padahal umumnya istirahat adalah solusi saat kita merasa lelah. Kelelahan juga dilihat sebagai respon manusia terhadap tuntutan dari luar ataupun dari dalam diri yang melebihi kemampuannya. Kelelahan juga berkaitan dengan stres, kecemasan, bahkan depresi. Hal yang perlu digarisbawahi di sini yaitu kelelahan yang dimaksud di sini bukan sekedar lelah biasa. Nah, setelah kita memahami apa itu kelelahan atau fatigue ini, sekarang kita akan membahas tentang kelelahan ketika melakukan video conference atau video conference fatigue. Video conference fatigue adalah sebuah kondisi ketika seseorang merasa lelah, terkuras energinya, cemas, gelisah, mengantuk, dan kurang motivasi akibat terlalu sering melakukan virtual meeting. Hal ini menjelaskan bahwa duduk diam atau bahkan bersikap santai di depan layar tidak menjamin kita akan merasa tetap segar setelah melakukan virtual meeting dilakukan. Penyebab video conference fatigue yang pertama ialah dari segi fisik. Layar handphone atau laptop yang terbatas membuat kita duduk atau bertahan di posisi yang sama dengan mata yang harus fokus ke layar selama berjam-jam. Hal ini membuat tubuh kita sakit dan mati rasa, seperti di daerah punggung, leher, dan kepala. Jika berinteraksi secara langsung, kita bisa berganti posisi serta bergerak lebih leluasa. Penyebab yang kedua, kita membutuhkan usaha yang lebih besar untuk memproses sinyal nonverbal dan dari orang lain untuk mendukung pemahaman kita atas yang disampaikannya selama virtual meeting berlangsung. Sinyal nonverbal ini dapat berupa ritme suara, ekspresi wajah, gestur, dan postur tubuh. Karena terbatas dalam layar video, kita berusaha keras untuk menangkap informasi
verbal maupun nonverbal, dan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini akhirnya membuat kita merasa lebih lelah. Ketika kita melakukan interaksi tatap muka, maka kita bisa memproses itu semua dengan usaha yang relatif lebih kecil secara otomatis. Penyebab yang ketiga, kita sulit untuk fokus melakukan kontak mata terhadap satu orang. Kondisi virtual meeting membuat kita melihat banyak orang secara bersamaan, sehingga sulit fokus untuk melakukan kontak mata terhadap satu orang yang berbicara atau saat berinteraksi dengan kita melalui virtual meeting tadi. Padahal kontak mata bisa meningkatkan keterhubungan dengan seseorang lain, mempercepat respon atas perkataan, juga dapat memudahkan kita untuk merekam wajah orang lain di otak kita. Penyebab yang keempat, terdapat jeda ketika kita berbicara dengan orang lain. Berbagai aplikasi yang kita lakukan memiliki keterlambatan respon setidaknya 150 mili-detik. Meskipun tidak terlalu lama, tetapi kita berbeda dengan interaksi tatap muka. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk merespon perkataan kita, belum lagi jika ucapan kita berbarengan dengan orang lain sehingga harus mengulang ucapan kita. Penyebab yang terakhir, saat virtual meeting terdapat suara-suara yang mengganggu di sekitar kita. Sebagai akibatnya, atensi kita terbagi antara fokus pada virtual meeting atau mendengar suara tersebut. Hal ini menyebabkan kita kembali mengerahkan usaha lebih besar lagi untuk bisa fokus seutuhnya pada virtual meeting yang sedang berlangsung atau sedang kita lakukan. Nah, virtual meeting menjadi alternatif untuk tetap bisa beraktivitas normal seperti sebelum terjadi pandemi, mulai dari sekolah, rapat, atau sekedar berbincang dengan teman atau kerabat kita. Walaupun terlihat sebagai pekerjaan sederhana, virtual meeting ternyata dapat menyebabkan fatigue dari segi fisik, emosi, dan pikiran. Hal ini terjadi karena kita bekerja lebih keras untuk memproses informasi selama virtual meeting. Nah, itu dia pembahasan kita tentang video conference fatigue atau kelelahan ketika melakukan video conference. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa sebar informasi ini untuk orang lain agar informasi ini bisa diketahui oleh orang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan semuanya, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.